5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Jadi kakak-kakak materi, biar nggak tegang nih Kak, kita buka dengan pantun terlebih dahulu ya Kak. Oke, tebak tajam ditancapkan, bekas berburu menangkap hewan. Selamat pagi saya ucapkan, ucapan salam saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Kalau kata YouTuber nih Kak, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Ayo Baper, belajar bareng partner, Asada Kampus Expo 2022. Selamat datang nih saya ucapkan kepada adik-adik dan juga kakak-kakak narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk podcast kali ini. Nah, sebagai moderator, saya akan memandu dan juga menemani kakak-kakak semuanya dalam podcast siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Mahasana, alumni SMA Saada. Nah, di sini nih kita bersama dengan dua narasumber, ada Kak Ria dan juga Kak Intan. Selamat datang. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Maaf, sebelumnya saya nggak bisa pakai background ya. Soalnya laptop saya ini lagi error, jadi pakai HP ini joinnya. Iya Kak, tidak apa-apa. Mungkin bisa off cam. Mohon maaf, mungkin bisa on cam terlebih dahulu biar kelihatan nih Kak wajah-wajah cantik-cantiknya. Ya. Oke, terima kasih tuh. Cantik-cantik banget kan kakak-kakak pada kakak-kakak Fakultas Kesehatan ini. Oke. Mungkin dari kakak-kakak narasumber bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dimulai dari Kak Ria. Silakan Kak Ria. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurlela Fitria. Saya alumni SMK Asada 2021. Baik, terima kasih Kak Ria. Selanjutnya dari Kak Intan bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Di sini saya Intan Dwi Ayu Pratiwi. Kalian biasa panggil Intan ya. Saya dari alumni SMA Saada. Oke, untuk Kak Intan mungkin suaranya putus-putus ya Kak. Oke, kalau misalkan nanti adik-adik yang berjumpa dengan Kak Intan dan juga Kak Ria bisa disapa nih kakak-kakak cantik dari Fakultas Kesehatan ini. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas sedikit nih tentang Fakultas Kesehatan. Banyak dari orang-orang bicara itu fakultas impian dari para mertua nih, atau fakultas yang katanya tuh masuknya tuh sulit gitu. Nah, di sini kita mungkin bisa membahas sedikit ya Kak tentang Fakultas Kesehatan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan dari Q&A dari Instagram AC 2022. Yang pertama nih, apa sih Kak Fakultas Kesehatan itu? Mungkin dari kakak-kakak narasumber bisa dijawab. Baik, saya izin menjawab ya. Fakultas Kesehatan adalah fakultas yang berisi prodi-prodi yang berhubungan dan masih dalam rumpun kesehatan, seperti kedokteran, keperawatan, kebidanan, farmasi, ilmu gizi, dan lain-lain. Oke, dari Fakultas Kesehatan ini nantinya bisa menyembuhkan orang lain gitu ya Kak. Selanjutnya nih, prospek kerja dari Fakultas Kesehatan ini seperti Maaf, suara saya terdengar atau tidak? apa ya Kak? Mungkin dari kakak narasumber bisa. Untuk prospek kerjanya secara luas, kalau untuk Fakultas Kesehatan sendiri itu bisa di rumah sakit, bisa di klinik, bisa di praktik mandiri, kemudian bisa di apotik itu juga bisa. Terus untuk di instansi pemerintahan yang berhubungan dengan kesehatan itu juga bisa. Terus kita juga bisa bergabung dengan dokter itu juga, misalnya menjadi asisten dokter itu juga bisa. Dan bisa juga di laboratorium, puskesmas, dan lain sebagainya. Itu secara luasnya seperti itu. Bisa dijelaskan? Sudah terdengar dengan jelas Kak? Oke, baik. Berarti ini dari Fakultas Kesehatan ini tidak melulu dong di rumah sakit, juga bisa di instansi pemerintahan atau juga di pabrik-pabrik gitu ya Kak. Oke, mengenai jurusan dari Fakultas Kesehatan, apa aja sih Kak jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Kesehatan itu? Mungkin
Baik, saya izin menjawab. Untuk jurusan sendiri dari Fakultas Kesehatan tuh ada banyak sekali. Di sini tuh ada seperti kedokteran, kemudian keperawatan, kebidanan, analis kesehatan, farmasi, kemudian ada ahli gizi, ada K3, keselamatan kesehatan kerja, dan ada kesehatan masyarakat. Bisa dijawab? Oke, ternyata banyak sekali ya nih jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Kesehatan ini. Kalau kata orang nih kan ke Fakultas Kesehatan itu susah ya Kak maksudnya, atau jurusan favorit gitulah. Ada nggak Kak persyaratan-persyaratan khusus gitu untuk bisa masuk atau memilih di Fakultas Kesehatan ini? Mungkin dari Kak Ria bisa menjawab. Baik, terima kasih, saya izin menjawab ya. Kalau dari pengalamanku, syarat khususnya itu tes buta warna, tapi tergantung dari kebijakan fakultasnya masing-masing sih. Kalau aku dulu tes buta warna total, tapi kalau temenku yang dari Fakultas Farmasi itu tes buta warna total sama parsial. Oke, mungkin persyaratannya tes buta warna gitu ya Kak. Kalau dari Fakultas Kesehatan ini kan tadi sudah disebutkan banyak sekali prodi-prodinya. Nah, yang paling tinggi peminatnya itu kira-kira prodi apa ya Kak? Baik, izin menjawab. Kalau menurutku itu kedokteran ya, pasti di mana-mana yang dicari pasti kedokteran. Oke, sudah pasti ya Kak itu berarti. Oke, dari kakak-kakak sendiri nih, pertama saya ingin bertanya ke Kak Intan nih, apa sih Kak alasan kakak memilih di Fakultas Kesehatan ini? Nah, di sini saya izin menjawab ya. Untuk alasan saya sendiri masuk ke Fakultas Kesehatan, terutama itu saya kan ambilnya prodi kebidanan. Nah, di sini yang pertama saya dapat dukungan dari orang tua. Jadi dukungan orang tua itu yang jadi alasan pertama saya milih Fakultas Kesehatan. Terus yang kedua, uh, di Fakultas Kesehatan itu saya bisa di Fakultas Kesehatan tuh merupakan apa ya, profesi yang mulia. Jadi kayak kita membantu orang lain. Saya kan dulu sering banget lihat kayak oh banyak orang sakit dan kayak banyak juga yang nggak mampu untuk rumah sakit. Jadi pengen banget bisa ngebantu orang-orang yang nggak mampu, orang-orang yang sakit biar mereka tuh bisa sehat, bisa kerja, bisa apa bekerja dengan baik lah kayak gitu. Terus juga karena saya ingin membuka praktik mandiri, jadi kayak pengen praktik sendiri di rumah kayak gitu, biar nggak harus kerja di luar kayak gitu. Terus saya juga suka banget sama anak kecil, jadi kayak bidan itu udah saya suka anak kecil gitu, saya pengen jadi gimana apa ya biar jadi istri dan juga ibu yang baik gitu kan belajar dari kebidanan dan saya ngerti gimana sih caranya buat ngurus anak, gimana kalau kita hamil kita harus apa kayak gitu. Terus untuk prospek kerja itu kalau bidan mungkin di tempat-tempat yang masih jauh di desa-desa atau di tempat saya sendiri. Saya kan dari Kalimantan. Nah, di sana tuh masih sedikit kayak bidan-bidan yang membantu proses persalinan dan lain sebagainya. Jadi saya pengen banget buat ngebantu orang-orang di sana mengembangkan ini. Saya belajar di sini dan saya bawa ke sana nanti. Terus kalau untuk bidan sendiri itu setelah lulus sarjana, setelah lulus S1 itu dia bisa buat daftar jadi PNS kalau untuk di kebidanan sendiri. Dan kalaupun dia membuka praktik sendiri, dia bisa melanjutkan ke profesi. Mungkin itu yang bisa saya ini paparkan. Oke, ya waduh, ini apa hadiahnya ini terbuat dari apa ya Kak? Sutra ya, sangat lembut sekali, baik sekali hadiahnya ini. Oke, mungkin dari Kak Ria ini bisa kasih penjelasan nih kenapa Ria memilih di Fakultas Kesehatan gitu. Silakan Kak Ria. Izin menjawab, kalau saya itu memilih Fakultas Kesehatan ya, saya sendiri memilih kedokteran hewan karena di sini kan masih jarang ada dokter hewan. Nah, yang kedua itu peluang pekerjaan ya. Peluangnya tuh sangat luas, nggak cuma jadi dokter, tapi juga bisa jadi pengusaha dan juga bisa masuk ke vaksin-vaksin ya, bisa juga di perusahaan-perusahaan yang masih berhubungan sama pangan-pangan untuk masyarakat seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Kak Ria atas penjelasannya. Nah, dari Fakultas Kesehatan ini pastinya mata kuliahnya susah-susah ya Kak ya. Apa aja sih tantangan yang sudah dihadapi selama ini selama berkuliah di Fakultas Kesehatan? Mungkin dari Kak Intan bisa dijawab terlebih dahulu. Kalau untuk izin menjawab ya, kalau untuk tantangan di Fakultas Kesehatan itu sebenarnya tergantung ke diri kita masing-masing ya. Intinya kita harus siap dengan apa yang akan kita hadapin. Kayak kita nggak bakal memprediksi, oh prakteknya kayak gini-gini. Ternyata beneran jauh dari apa yang kita bayangin gitu. Kayak udah bisa nggak bisa, beneran harus bisa kayak gitu. Kita harus optimis dulu kalau kita itu pasti bisa. Karena tantangan itu pasti ada dan kayak nggak nggak bisa diprediksi apa itu tantangannya kayak gitu. Mungkin lebih ke praktikum sih. Kalau praktikum tuh bisa nggak bisa harus siap gitu. Sudah cukup mungkin Kak Arya mau menambahkan? Izin menjawab, kalau dari aku sih, dari aku pribadi ya pengalaman teman-temanku tuh pada ambisius semua. Jadi harus rajin-rajin belajar lah. Kalau lengah gitu dikit bisa dapet C. Oke, semangat belajarnya ya Kak Ria biar nggak dapet C. Berarti Fakultas Kesehatan ini banyak kejutannya ya Kak ya, banyak praktikum. Yang penting tuh kita bisa optimis gitu ya Kak ya, agar bisa terus ada di Fakultas Kesehatan ini. Oke, selanjutnya kalau misalkan nih Kak, saya ingin jadi narasumber kesehatan nih, bisa membagikan ilmu-ilmu kesehatan kepada orang lain. Kuliahnya itu kira-kira di prodi apa ya Kak? Izin menjawab, kalau menurut aku di kesehatan masyarakat. Jadi kita itu bisa mengedukasi ke masyarakat seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, karena waktunya tinggal sedikit, mungkin bisa dibagikan sedikit tips and trick agar bisa masuk dan juga motivasi nih dari kakak-kakak supaya adik-adik bisa termotivasi untuk masuk ke Fakultas Kedokteran ini, di Fakultas Kesehatan ini. Mungkin dari Kak Intan bisa dijawab terlebih dahulu. Untuk tipsnya saya nggak bisa kasih banyak sih. Di sini saya cuma mau kasih tahu ke adik-adik semuanya, kalian harus tetap semangat kalau misalnya mau masuk Fakultas Kesehatan karena emang di Fakultas Kesehatan tuh ya saingannya banyak. Terus semua mahasiswanya tuh ambis-ambis. Emang saya akui semuanya ambis kayak berusaha buat apa ya menunjukkan kalau dia tuh lebih unggul kayak gitu. Jadi kita harus tetap semangat belajar. Belajar itu terus kayak mempelajari. Mungkin kita harus belajar dulu nih gitu biar ngerti membaca semua referensi kayak gitu biar kita tuh juga punya banyak wawasan yang luas gitu. Intinya belajar aja yang semangat, jangan gampang nyerah, jangan gampang apa ya overthinking lah kalau di kesehatan itu soalnya bener-bener semuanya teman-temannya tuh ambis gitu. Harus tetap semangat dan nanti kalian bakal ngerti sendiri di depan nanti pas kalian masuk ke Fakultas Kesehatan kalian bakal gimana, bakal ngadepin apa kayak gitu kalian bakal ngalamin sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Intan. Tuh, ingat adik-adik, jangan overthinking mikirin pacar. Lebih baik overthinking mikirin Fakultas Kesehatan seperti itu. Mungkin dari Kak Ria bisa dibagikan tips and triknya dan juga motivasinya. Silahkan Kak Ria. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab ya. Kalau dari saya rajin belajar, terus semangat. Pokoknya nanti tahu sendirilah kalau udah masuk. Oke, terima kasih Kak Ria. Terima kasih juga Kak Intan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast Asahda Kampus Expo 2022 kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik juga sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Mungkin itu saja dari saya dan juga Kak Intan dan Kak Ria. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.